Kenapa kok seorang pendakwa yang cuma ngomong sejam 2 jam aja bayarannya 75 juta, 100 juta. Kenapa penyanyi yang nyanyi bisa 200 juta 1 M? Kenapa dokter ngomong 5 menit ke spesialis bayarnya 300.000? Sedangkan orang jualan es teh itu kenapa jualannya cuma 3.500? Itu namanya komoditas. Komoditas itu sebenarnya kalau secara material, kalau komoditas pendakwah, dokter, ataupun siapa, motivator itu kan komoditasnya suara. Suara ini katanya menghasilkan motivasi atau inspirasi atau apa kayak atau kesadaran. Tapi apakah benar? Outputnya, hasilnya nggak bisa kita nilai. Alat produksinya apa? Mulut, lidah, sama ludah yang berbusa-busa. Ya kan? Tapi kalau orang jual es teh, komoditasnya bahan bakunya apa? Teh, air putih, gula, sama plastik. Ya, bahan produksinya, alat produksinya tangan, terus kemudian ini apa yang penutup plastik itu. Nah, bermanfaat mana sebenarnya es teh sama dakwah? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Lah, tidak bisa dinilai, tetapi yang berlaku itu hukum kelangkaan. Karena jumlah pendakwah yang terkenal nggak banyak, jumlah dokter spesialis nggak banyak, terus kemudian jumlah artis yang suaranya bagus nggak banyak. Nah, jadi komoditas itu ada nilai intrinsik, nilai dasar, dan nilai guna. Kalau nilai dasarnya teh sejumput berapa gram, air putih itu bisa dinilai. Modalnya mungkin 1.000 dijual 3.000. Itu jelas ngambil untungnya dikit. Itu lebih masuk akal bagi saya. Dibandingkan ngomong dengar dari dokter tapi nggak bisa merubah kesehatan preventif, atau dengar dari pendakwah tapi nggak bisa merubah sifat. Lah, tapi bayarannya banyak banget. Lah, kesenjangan antara nilai intrinsik atau nilai dasar dengan nilai jual, nilai tukar, itulah yang kalau terlalu jauh menurut saya nggak baik. Nggak baik karena bukan apa-apa, terjadi pemborosan luar biasa di sini. Dan akhirnya terjadi penyerapan ekonomi dari bawah ke atas. Akhirnya kesenjangan sosial makin tinggi. Jadi harusnya itu ya, kalau di negara sosial kan dokter digaji, mungkin pendakwah juga mungkin ada gajinya tertentu. Nah, tapi di negara kapitalis semuanya bisa terjadi. Siapa yang terkenal itu dapat bayaran besar. Tapi apakah itu bisa mengubah hidup seseorang atau memperbaiki atau istilahnya kemaslahatan umat seluruh masyarakat? Nah, itu tanda tanya. Makanya lebih baik itu kalau kita sendiri menerapkan antara nilai intrinsik dan nilai tukar. Jangan terlalu jauh. Beli baju jangan terlalu mahal. Gitu loh. Masa tas harganya miliaran. Nilai gunanya untuk apa? Hanya untuk bawa HP, kosmetik, make up kan? Nah, itu berlebihan. Itu membuat tidak bahagia. Siapapun, orang lain yang lihat iri. Diri sendiri juga merasa harus nyari uang lebih lagi, Ada sisi sini orang yang buang uang, ada sisi sini orang yang memulung uang sekepeng demi sekepeng. Itu ketidakadilan.